Halo semua jombloan dan jomblowati yang berbahagia dimanapun kalian berada. Gimana? Masih sering nekat online walaupun tidak ada satu pun yang ngechat? Hehe, sama dong. Di video kali ini aku akan merangkum film yang masih hangat-hangatnya, yang berjudul The Falcon and the Winter Soldier, yang menceritakan keadaan dunia setelah film Avengers Endgame, sekaligus diadaptasi dari komik Marvel. Oke, tak usah nak banyak bersenda gurau, langsung ya kita masuk ke dalam filmnya. Di awal filem kita diperlihatkan kepada Sam Wilson atau The Falcon yang sedang berpakaian rapi dan membawa perisai milik Kapten Amerika yang telah diberikannya kepada Sam pada filem Avengers Endgame sebelumnya. Dan inilah dia. Filem pun berlanjut pada Sam yang sedang menjalani misi untuk menyelamatkan salah seorang tentara bernama Pasan di daerah dekat Tunisia, yang di mana Kapten Pasan diculik dan pesawatnya disabotase oleh organisasi penjahat kriminal LAF. Sam pun menjalankan misinya dengan dibantu oleh seorang letnan bernama Joaquin Torres yang memantau dari jalur darat. Sesampainya ke pesawat tujuan, Sam pun langsung melaser pintu pesawat dengan menggunakan burung kecil The Falcon, semacam drone canggih yang bernama Red Wing. Sam pun langsung masuk ke pesawat dan dengan mudahnya membantai semua orang-orang LAF. Namun peluru nyasar dari orang-orang LAF tepat mengenai pilot yang membuat pesawat hilang kendali. Tiba-tiba datanglah seorang musuh lama, iaitu Batroc the Leaper, yang pernah berhadapan dengan Kapten Amerika pada filem Kapten Amerika The Winter Soldier. Dapat sedikit menghambat Sam dan dapat melarikan diri membawa Kapten Pasan dengan beberapa orang-orangnya terbang menggunakan kostum... tak tahulah kostum apa ni. Pokoknya inilah. Sam terus mengejar dan diserang oleh beberapa helikopter dan ditembaki roket pengunci. Namun itu semua bukanlah masalah besar bagi Sam Wilson The Falcon. Ini adegan yang paling keren nih. Silahkan ditonton sendiri. Setelah misi penyelamatan berhasil, Sam dan Torres pun pergi singgah minum teh dan mengobrol di salah satu warkop di Tunisia. Mereka pun membahas tentang misi melawan LAF tadi dan Torres pun mengatakan bahawa dia juga telah berhasil melacak kelompok penjahat yang lebih berbahaya dari LAF. Kelompok itu bernama Flag Smasher. Torres juga sempat menanyakan keberadaan Steve Rogers berdasarkan teori yang beredar. Sam pun sambil tersenyum mengatakan bahawa jangan terlalu percaya dengan omongan orang-orang. Lanjut ke Sam yang telah berada di Museum Kota Washington yang menyerahkan perisai Kapten Amerika kepada pemerintah dan mengatakan bahawa tidak ada orang yang cocok untuk menggunakan perisai ini. Penyerahan perisai itu pun banyak dihadiri orang-orang termasuk salah satu anggota Avengers, yaitu James Rhodes atau War Machine. Thank you, Captain America. Scene berpindah ke Bucky Barnes atau The Winter Soldier yang sedang membantai semua orang yang berada di rumah mewah tanpa ampun sedikit pun. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya, Bucky menemui seorang dokter psikolog dan mengatakan bahawa dia sering mengalami mimpi buruk kenangan lamanya saat masih berpihak ke Hydra, dan mengatakan bahawa dia berencana melakukan penebusan dosa atas perbuatannya di masa lalu dengan mendata orang-orang yang dulunya anggota Hydra dan menyerahkannya ke pihak yang berwajib. Bucky juga mengatakan bahawa dia hanya merasa tenang ketika berada di Wakanda. Dokter psikolog tersebut menyarankan kepada Bucky supaya lebih bergaul kepada orang lain, yang bahkan kontak di HP-nya tidak mencapai 10 kontak. Kau kontak kita berapa? Cuba 100, 200, 300. Setelah selesai, Bucky pun pergi balik ke rumah. Di tengah perjalanan, dia bertemu kepada temannya bernama Yori yang sedikit bercekcok mulut kepada tetangganya yang bernama Unique. Bucky pun berusaha menenangkan Yori dengan mentraktirnya makan di sebuah kafe. Di sana, Yori mengatakan kepada pelayan kafe yang cantik bernama Leah bahawa Bucky ingin mengajaknya berkencan, dan ternyata usahanya tersebut berhasil. Wow!
Scene berpindah ke Sam yang pergi ke kampung halamannya menemui saudarinya yang memiliki 2 anak dan sekalian janda. Dia bernama Sarah Wilson yang sedang dalam keadaan krisis ekonomi. Sarah ternyata berniat untuk menjual kapal tersebut. Namun, Sam pun terus meyakinkan Sarah untuk tidak menjual kapal itu dan bersama-sama berusaha mencari pinjaman uang. Scene berpindah lagi ke si Bucky yang berkencan dengan Leah, sedang bermain permainan papan. Tak tahulah entah apa nama permainan ini. Sambil meminum es Sprenta. Di tengah permainan, Leah menceritakan tentang Yori yang sangat sedih atas kematian anaknya. Tiba-tiba Bucky pergi dari kafe dan menemui Yori di rumahnya. Bucky pun melihat foto anak Yori yang telah meninggal, yang ternyata itu adalah pelayan yang tak tahu apa-apa yang telah dibunuhnya saat masih berpihak pada Hydra. Pindah lagi ke Torres yang sedang melacak anggota Black Master dan menyamar sebagai salah satu anggotanya. Saat Torres berhadapan dengan salah satu orang Black Master, dia dengan mudah dapat dikalahkan. Scene berpindah lagi ke si Sam dan Sarah yang berusaha mencari pinjaman ke bank namun belum berhasil. Si Sam yang sedang berusaha memperbaiki kapal namun masih belum berhasil. Sampai akhirnya dia dihubungi Torres yang ternyata telah merekam kejadian yang telah dialaminya tadi. Tiba-tiba Sarah datang dan menyuruh Sam untuk melihat berita di TV yang memperlihatkan pemerintah mengumumkan adanya Kapten Amerika yang baru. Hal itu pun membuat Sam terkejut dan terheran-heran. Dan episod pertama pun selesai. Seperti filem-filem berepisod pada biasanya, yang pasti kita semua penonton akan dibuat sangat-sangat penasaran karena banyaknya keluar tokoh-tokoh baru maupun tokoh-tokoh lama yang akan membuat kita, "Hah?" Dan udahlah, cukup sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya. Dan sampai jumpa ke episod Falcon yang berikutnya. Dah, goodbye.